Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Natalia Juwita, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Yang pertama yaitu latar belakang. Masalah pelayanan yang berkualitas tinggi menimbulkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi pula. Kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan dan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan dan penyampaian dan mengimbangi atau melampaui harapan pelanggan. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan 5 dimensi kualitas yang paling sering dijadikan acuan, yaitu reliabilitas, responsivitas, jaminan, empati, dan bukti fisik. Untuk mendukung peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik, upaya peningkatan kualitas pelayanan dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Kualitas pelayanan publik selalu mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, namun selama ini masyarakat mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang baik dan tidak berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengaduan yang diajukan kepada oknum aparatur pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya, dari survei awal yang dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, terdapat beberapa permasalahan yang berupa masalah pertama, yaitu masih banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana prosedur tahap alur pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena itu timbulnya pencalonan pengurusan. Masalah kedua yaitunya dari segi kecepatan pelayanan administrasi yang masyarakat lakukan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan yang lamban dan terkadang melebihi waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, rumusan masalah. Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dan sampai pada tujuan dari penelitian ini, maka perlu adanya rumusan permasalahan yang akan diteliti, yaitu seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Dan hal ini diharapkan menjadi rujukan kepada satuan kerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar tercapainya kepuasan masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan diadakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Setiap penelitian yang dilaksanakan tentu mempunyai manfaat. Demikian pula halnya dengan penelitian yang penulis lakukan juga mempunyai manfaat, yaitu sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang memerlukan, baik sebagai bahan telaah studi lebih lanjut maupun sebagai bahan referensi. Selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan di dalam mengembangkan kinerja pegawai untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman serta teori yang dapat dari penelitian ini kepada satuan kerja pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu kualitas pelayanan. Menurut Kotler, mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu cara kerja perusahaan yang berusaha mengadakan perbaikan mutu secara terus-menerus terhadap proses, produk, dan servis yang dihasilkan perusahaan. Menurut Jiptono, kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan adalah yaitu mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan.
Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan riset untuk mengidentifikasi determinan kualitas pelayanan yang penting bagi pasar sasaran dan memperkirakan penilaian yang diberikan pasar sasaran. Yang kedua yaitu mengelola harapan pelanggan. Semakin banyak janji yang diberikan, maka semakin besar pula harapan pelanggan yang pada gilirannya akan menambah peluang tidak dapat terpenuhinya harapan pelanggan oleh perusahaan. Selanjutnya, mengelola bukti. Pengelolaan bukti kualitas pelayanan bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan selama dan sesudah pelayanan diberikan. Oleh karena itu, pelanggan lebih cenderung memperhatikan fakta-fakta tangible. Selanjutnya, mengembangkan budaya kualitas. Budaya kualitas merupakan sistem organisasi yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus-menerus. Selanjutnya, dimensi pelayanan. Z.Ham Berry dalam Parasuraman tahun 1985 telah melakukan berbagai penelitian terhadap beberapa jenis jasa dan berhasil mengidentifikasi 5 dimensi karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan. Kelima dimensi karakteristik kualitas pelayanan tersebut adalah yang pertama yaitu tangibles, yaitu bukti langsung. Yang kedua yaitu reliability, yaitu kehandalan. Yang ketiga responsiveness, yaitu daya tangkap. Dan yang keempat assurance, yaitu jaminan. Yang terakhir yaitu empati. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi pelayanan. Dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor yang penting guna tercipta dan terwujudnya pelaksanaan pelayanan secara efektif, yaitu yang pertama faktor aturan, yang kedua faktor organisasi, yang ketiga faktor pendapatan, yang keempat faktor kemampuan dan keterampilan, yang kelima faktor sarana pelayanan. Yang kedua, pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau, dan terukur. Pentingnya standar pelayanan publik. Menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena masyarakat telah memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi, dan berbagai pungutan lain. Yang ketiga yaitu kepuasan masyarakat. Secara umum, kepuasan adalah perasaan yang senang atau kecewa yang timbul dari membandingkan persepsi tentang kinerja atau hasil dari suatu produk dengan harapan yang dimiliki. Jika kinerja gagal memenuhi harapan, maka pelanggan kecewa. Jika kinerja melampaui harapan, pelanggan pun puas. Jika kinerja melampaui harapan, pelanggan amat puas atau terpukau. Kepuasan pelanggan merupakan tolak ukur dalam kualitas layanan produk dan jasa. Adanya peningkatan masyarakat, perkembangan industri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pendidikan yang semakin tinggi, deregulasi dan kebijakan pemerintah di bidang industri, perhotelan yang telah mengakibatkan perubahan dalam sistem nilai. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu badan usaha, karena masyarakat adalah konsumen dari produk yang dihasilkannya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat atau pelanggan. Yang pertama yaitu kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Yang kedua, kualitas pelayanan. Terutama untuk industri jasa, pelanggan akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.
Yang ketiga yaitu emosional. Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang tinggi. Yang keempat yaitu harga. Produk yang mempunyai kualitas sama tetapi menetapkan harga yang relatif akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pelanggannya. Yang kelima yaitu biaya pelanggan. Pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Selanjutnya kerangka pemikiran, yang mana di sini terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu kualitas pelayanan merupakan variabel X, sedangkan kepuasan masyarakat merupakan variabel Y. Jadi di sini kualitas pelayanan sangat berpengaruh atau mempengaruhi kepuasan masyarakat. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Adapun hipotesisnya yaitu H0, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan HA-nya yaitu kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya instrumen penelitian. Menurut Suharsimi, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar lebih mudah dan hasilnya lebih baik. Dalam arti ini lebih mudah diolah. Penyusunan instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket atau questionnaire yang berisikan pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan. Pernyataan dan pertanyaan tersebut disesuaikan dengan teori 5 dimensi pengukuran kualitas layanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pembuatan angket menggunakan penilaian dengan rating scale. Rating scale merupakan penyajian data kuantitatif untuk ditafsirkan menjadi kualitatif. Skala ranting yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seperti yang telah saya paparkan pada PPT ini, yaitu terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu sangat setuju, yang kedua setuju, yang ketiga kurang setuju, yang keempat tidak setuju, yang kelima sangat tidak setuju, yang memiliki skala antara 1 sampai 5. Selanjutnya teknik pengujian instrumen. Data yang baik adalah data yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan data tersebut bersifat tetap atau dapat dipercaya. Uji kualitas dapat dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian. Pengujian terhadap kualitas data penelitian ini dapat dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validitas. Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah validitas dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Besar tidaknya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Secara statistik, uji validitas dilakukan dengan teknik product moment. Sebuah data dapat dikatakan valid apabila validitas tersebut mencapai 0,30. Jika harga korelasi di bawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid, sehingga harus diperbaiki atau dibuang untuk menghindari terjadinya kesalahan. Maka pada penelitian ini untuk uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS atau Statistical Product and Service Solution. Selanjutnya uji reliabilitas. Menurut Servilla, reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian, atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu. Untuk menguji reliabilitas, peneliti memakai uji statistik Cronbach-Alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai
Koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,60. Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu koefisien reliabilitas sama dengan jumlah item dikali korelasi antar item per 1 ditambah jumlah item dikurang 1 dikali korelasi antar item. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Untuk pengumpulan data secara rinci, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang kedua, wawancara yang dilakukan, yaitu diskusi langsung dan tanya jawab dengan pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar serta masyarakat. Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Peneliti menentukan metode angket sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini. Angket merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Masing-masing pernyataan akan dinilai atau diambil jawaban dari responden dengan menggunakan skala pengukuran. Seperti yang telah disebutkan di awal, penelitian ini akan menggunakan skala 1 sampai 5, di mana masing-masing angka memiliki nilai yang berbeda dan secara bertingkat. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Data dalam penelitian kuantitatif merupakan hasil pengukuran terhadap keberadaan suatu variabel. Variabel yang diukur merupakan gejala yang menjadi sasaran pengamatan penelitian. Pengolahan data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data, serta penyajian data sehingga diperoleh data yang lengkap dari masing-masing objek untuk setiap variabel yang diteliti. Yang pertama yaitu pengeditan data. Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data yang mentah. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara penyisipan data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. Aspek-aspek yang perlu diperiksa antara lain kelengkapan responden dalam mengisi setiap pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. Jika pengisian belum lengkap, peneliti akan meminta responden untuk mengisinya kembali. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, kuesioner tersebut tidak digunakan untuk kepentingan analisis data. Aspek lain yang harus diperiksa adalah konsistensi responden dalam hal pengisian kuesioner. Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu coding atau transformasi data. Coding atau pengkodean data adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data, termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif atau berbentuk skor. Kuantifikasi atau transformasi data menjadi data kuantitatif dapat dilakukan dengan memberikan skor terhadap setiap jenis data dengan mengikuti kaidah-kaidah dalam skala pengukuran. Selanjutnya, tabulasi data. Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai kebutuhan analisis. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Pemisahan tabel akan menyulitkan peneliti dalam proses analisis data. Pada penelitian ini, peneliti akan mengukur dua variabel, yaitu variabel dependen yaitu kepuasan masyarakat, sedangkan variabel independen yaitu kualitas yang dipengaruhi oleh variabel X. Teknik pemilihan populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Dalam penelitian ini, populasinya seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar karena jumlah populasi yang terlalu banyak dan tidak bisa ditentukan untuk diteliti seluruhnya. Maka penelitian ini diteliti oleh sampel. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling merupakan suatu cara mengambil sampel yang representatif atau mewakili dari populasi. Untuk sampel yang digunakan adalah yang mampu mewakili populasi. Metode pengambilan sampel yang dilakukan adalah simple random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan secara acak sederhana. Untuk sampel diambil dari masyarakat Kabupaten Tanah Datar, khususnya masyarakat Batu Sangkar yang sudah selesai mengurus surat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2017. Jadi sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 100 orang masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang dijadikan responden. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian tersebut, yang mana penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kuantitatif deskriptif, yaitu penafsiran dan pemecahan masalah penelitian dengan menggunakan statistik. Aplikasi perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini adalah Statistical Product and Service Solution atau SPSS. Selanjutnya daftar pustaka. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang dapat dijadikan referensi pada proposal tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.